Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memperjumpakan kita semuanya di satu forum pertemuan yang kita yakini penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ilmu yang barokah dunia sampai akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi, dan sekarang kita akan membahas kisah dari perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kan sudah kita jelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu sudah menyusun rencana di parlemen mereka, ada di Darun Nadwah. Kemudian mereka sudah mempersiapkan segalanya. Mereka sudah merancang segalanya bagaimana percobaan pembunuhan yang akan mereka lancarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Nabi SAW mendapatkan informasi dari malaikat Jibril yang informasi tersebut Nabi malam ini tidak boleh menginap di rumah beliau, nggak boleh menginap di tempat tinggal beliau, tapi beliau disuruh berangkat. Akhirnya Nabi SAW mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di siang hari. Jadi dulu mungkin kalau siang itu panas-panasnya itu orang nggak ada yang keluar rumah. Mungkin ya tradisinya begitu. Orang rata-rata keluar rumah itu mungkin malah ketika mungkin sore atau sampai malam mungkin begitu. Nah, ya di saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sedang duduk dengan keluarganya kaget. Ini nggak pernah Nabi SAW itu datang di waktu semacam ini. Ini pasti karena ada sesuatu. Datang Rasulullah SAW, setelah itu Nabi mengatakan, yang di rumahmu suruh keluar dulu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini keluargamu, ini orang-orang bisa dipercaya semuanya. Nabi mengatakan, saya sudah diizinkan keluar. Abu Bakar, ya Rasulullah, aku yang nemeni. Seneng. Maka Nabi mengatakan, ya. Akhirnya ketika itu pulang ke rumah, Nabi Muhammad SAW bisa ngatur semuanya dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi hari itu seakan-akan semuanya itu biasa. Orang-orang kafir yang mau mengeksekusi itu juga biasa-biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan. Nabi Muhammad SAW juga biasa-biasa saja. Jadi nggak ada yang mencurigakan juga. Jadi itu apa? Bagaimana strateginya Rasulullah SAW itu rapi betul. Nah, padahal beliau ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau seandainya beliau itu meminta tolong Allah, ya Allah, ini mereka yang mau berbuat buruk, hancurkan aja seketika. Seketika pasti akan hancur. Yakin kita itu. Tapi Nabi itu nggak seperti itu. Nabi mau mengajarkan kepada umatnya bagaimana perjuangan. Nah kalau Nabi misalkan setiap mau perang doa, mau ini doa, ya orang nggak akan mengenang bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW. Gitu. Jadi Nabi SAW akhirnya merancang semuanya. Jadi tapi dari luar itu kelihatan Nabi biasa saja. Nabi manggil Sinali bin Abi Thalib, ini titipannya fulan. Karena mereka orang-orang Mekah itu, sekalipun mereka musuhi Nabi, tapi kalau mereka punya barang berharga, nggak nitip ke bapaknya, nggak nitip ke ibunya, nggak nitip keluarganya, nitipnya itu ke Rasulullah SAW. Jadi kontradiksi ya. Jadi mereka musuhi Nabi, tapi kalau punya barang berharga, nitipnya sama Nabi, begitu. Akhirnya ketika itu saat itu katanya belum naik unta ya, jadi kita itu mesti jalan kaki. Kita itu mesti jalan kaki. Gitu. Dan Sayyidina Abu Bakar itu sudah nyiapkan dari beberapa masa sahabat itu hijrah. Sayyidina Abu Bakar nunggu, jangan aku hijrah sama Rasulullah nih, nyiapkan 2 kendaraan ketika itu. Nah, ketika malam hari, tradisinya Rasulullah SAW itu, beliau itu tradisinya biasanya beliau itu tidur di awal malam. Kemudian setelah itu nanti beliau di tengah malam beliau bangun kemudian menuju ke Masjidil Haram setelah tengah malam itu. Nah, orang-orang kafir Quraisy nunggu. Bahkan Abu Jahal pun ketika itu dalam keadaan sangat pede kalau mereka itu akan bisa mengeksekusi Rasulullah. Mereka sangat pede saya itu bisa mencelakakan Rasulullah SAW. Akhirnya di saat yang ditentukan maka Nabi SAW itu keluar rumah
Dan Allah Ta'ala menjadikan semua orang kafir itu nggak kelihatan. Kemudian setelah itu Nabi SAW membaca ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Maka ketika itu sambil membaca ayat itu surat Yasin ayat 9, Nabi SAW mengambil tanah dikasih ke kepalanya masing-masing, akhirnya mereka tertidur. Mereka tertidur, maka ketika itu Nabi SAW kemudian berjalan ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dikatakan tuh sampai jalannya katanya lewat pintu belakang. Yaitu jalannya itu lewat pintu belakang ketika itu. Lewat pintu belakang. Kemudian setelah itu Nabi SAW keluar ke arah Madinah namun lewat sisi arah Yaman. Jadi bukan jalan yang biasa dilalui. Begitu. Nah, dikatakan itu kurang lebih jarak dari Nabi SAW ke gunung tempat beliau itu akan ada di sana, itu kurang lebih 5 mil. 5 mil. Jadi ada gunung gitu, ada guanya gitu. Jadi Anda jangan bayangin gua tempatnya Nabi itu seperti misalkan datar gitu, itu nanti ada gua masuk, enggak. Jadi itu naik ke gunung, nanti di situ seperti ada celahnya, ada batu, nanti ada celahnya begitu loh. Ada celahnya begitu. Nah, disitulah Nabi SAW itu tinggal bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu. Bahkan dikatakan ketika itu Nabi SAW itu jalannya jinjit. Jadi mah ujung-ujung kaki kita aja. Kenapa? Biar jejaknya itu gampang terhapus. Sampai akhirnya Gua Thur itu yang jadi pilihan untuk Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq beristirahat. Ketika sampai ini lokasinya pas ini. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah engkau jangan masuk sampai aku dulu yang masuk. Kalau ini ada di gua ini ada sesuatu, aku yang kena. Ada ular, ada binatang buas, aku yang kena ya Rasulullah. Jangan engkau yang kena. Maka masuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dirapikan semuanya. Setiap lubang yang ada di gua itu ditutup. Dan ketika itu masih ada lubang yang belum ditutup dengan pakaian yang disobek. Tutup semuanya, sampai ada sisa 2 yang belum ditutup. Maka ketika itu ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ketika itu masuklah Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW itu tidur ada di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi SAW itu tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka di saat itu ada ular. Jadi ini kan ada lubang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kakinya digunakan untuk nutupi lubang itu. Nabi di pangkuannya. Nah, ketika itu ada ular ini mau keluar, terhalang kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian dipatuk. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kena patukan ular itu. Beliau menahan, nggak gerak, nggak teriak, sampai nangis nggak kuat, sampai air matanya menetes dan kena pipinya Rasulullah SAW, kena wajahnya Rasulullah SAW. Nah, ya Rasulullah bangun. Nah, ya Abu Bakar kenapa? Ya Rasulullah, aku dipatuk sama ular. Ya ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan menggeser kakinya, ularnya keluar, dibunuh. Pada saat itu diludahi oleh Nabi Muhammad SAW, seketika sakitnya itu langsung hilang. Yang pernah kita dengar itu keterangan dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan begini. Ular itu ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq ada di sana, ular itu mencium aroma kenabian sampai ular ini pengen keluar, pengen lihat Rasulullah SAW. Ular itu pengen lihat Rasulullah SAW. Ketika ular itu mau keluar terang sama kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia disikat itu kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhirnya dipatuk sama ular tersebut. Jadi karena aura kenabian itu. Nah, Anda bisa bayangkan jadi betapa cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW, sampai ketika itu beliau nahan sakit, nggak gerak. Kita bayangin kita ini sekarang, usah kita nggak ada apa-apanya nih kalau untuk pengorbanan. Kita ini sama orang tua kita lagi ngobrol, HP bunyi aja langsung mikir ke HP. Langsung mikirin HP kita. Bahkan kadang-kadang ngobrol sama orang tua sambil mainan HP. Kadang-kadang begitu. Waliyadzubillah min dzalik. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq cintanya sama Nabi Muhammad SAW
Jadi nggak mau Nabi itu sampai terbangun karena beliau. Akhirnya setelah itu tinggal di sana kurang lebih 3 malam. Nah, 3 malam itu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu. Nah, kemudian setelah itu yang tinggal di sana, yang ikut nginep di sana itu putra beliau yang bernama Abdullah bin Abu Bakar tinggal di sana. Abdullah bin Abu Bakar itu putranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kalau siang itu jadi mata-mata orang Quraisy. Ini orang Quraisy lagi ngomongin apa ya? Gitu loh. Orang Quraisy lagi ngomongin apa ini ya? Begitu. Kalau siang. Nanti dia kalau malam, dia nanti kalau malam, dia itu jalan ke gua nanti membawa susu, membawa apa begitu, kasihin Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Nabi Muhammad SAW dan nginep di sana. Jadi disampaikan infonya begini-begini dan sebagainya. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya budak namanya Amir bin Fuhairah, pembantu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu menggembalakan kambing di area yang dijalani sama Abdullah bin Abu Bakar. Jadi sehingga itu nggak ada bekas sama sekali selama 3 malam. Nggak bekas sama sekali selama tiga malam. Begitu. Jadi gini. Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq jalan sampai ke gua. Guanya Anda tahu ya, jadi naik, saya itu nanti kayak ada kayak tanah cekungnya, ada celah begitu, nanti tinggal di sana lah selama 3 hari 3 malam. Nah, Abdullah bin Abu Bakar itu mendatangi Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq malam hari nanti bawa makanan. Nanti bawa makanan, pagi hari di Mekah kayak seakan-akan nggak ada apa-apa. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Amir bin Fuhairah itu mengembalikan kambing di area jalannya Abdullah bin Abu Bakar. Kenapa? Biar nggak ada jejak sama sekali. Jadi semua itu direncanakan rapi oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya kita teringat hadis, Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyutkinah. Allah Ta'ala itu cinta dengan seorang hamba. Kalau melakukan sesuatu, melakukan dengan totalitas dan profesional dan maksimal gitu loh. Allah Ta'ala tuh nggak senang dengan hamba yang kalau melakukan sesuatu kurang lebih. Itu Allah nggak senang. Jadi perfeksionis terlalu juga nggak bagus. Tapi ada terlalu lawannya perfeksionis itu apa kalau ada ya? Bawanya lawannya profesionis ya, jadi ceroboh gitu. Saya sendiri juga Allah Ta'ala juga nggak senang. Dan semuanya itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala senang hamba itu itqan. Atqana yutqinu itqanan. Itqinah itu melakukan sesuatu dengan totalitas, rapi, dan maksimal gitu loh. Jadi nggak kurang lebih nggak ala kadarnya. Makanya kalau Anda itu kerja, Anda seorang muslim, Anda kerja yang benar. Ketika Anda kerja, Anda harus totalitas dengan pekerjaan Anda. Anda yang dagang, Anda silahkan totalitas dengan dagang Anda. Jadi zahirnya Anda ini totalitas gitu loh. Tapi batinnya Anda itu niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nih Nabi Muhammad SAW. Kurang totalitas apa? Berangkatnya malam. Setelah itu katanya dikatakan, saya tadi baca dari beberapa kitab tarikh, lewat pintu belakang Nabi Muhammad ini. Nggak lewat pintu depan, lewat pintu belakang. Satu lewat jalan yang nggak biasa dilalui. Bersembunyi di gua selama 3 hari. Alasannya apa? Alasannya adalah dikarenakan kalau masih dalam jangka waktu 3 hari itu orang kafir masih maksimal usaha mati-matiin untuk nyari. Tapi kalau sudah 3 hari lebih orang-orang kafir udah malas untuk nyari begitu. Udah malas orang-orang kafir itu untuk nyari. Sehingga setelah 3 hari di gua baru saya itu melanjutkan perjalanan ke Madinah. Begitu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengatur dengan sedemikian rupa. Abdullah bin Abu Bakar bagian mata-mata. Tahu perkembangan Mekah itu gimana. Amir bin Fuhairah menutupi jejak. Anda bayangkan rapi semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, seseorang yang ketika kerja buka toko, dia rapikan tokonya, dia baguskan tokonya, dia buat sistem promosi, dia buat promo-promo macam-macam dan lain sebagainya, tokonya itu dibuat bersih dan lain sebagainya. Itu bukan berarti ini hamba nggak tawakal sama Allah. Enggak. Ini hamba tawakal kepada Allah Ta'ala. Ini namanya tawakal dan bukan tawakal itu seperti ini. Kalau kamu kerja, ikhtiarlah kamu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin seakan-akan ikhtiarmu dan kerjamu adalah segalanya. Itu ikhtiar zahir. Tapi batinmu, tawakallah kamu kepada Allah semaksimal mungkin. Seakan-akan kamu nggak punya ikhtiar apapun juga. Begitu. Saya dipahami ya? Nah,
Jadi rapi benar itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu kita sekarang kembali lagi. Orang-orang Quraisy gimana keadaannya setelah lihat Nabi Muhammad gak ada? Begitu dia lihat Nabi Muhammad gak ada, kalau dikatakan di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, faqad janna jununuha. Mereka seakan-akan seperti orang gila, beneran gila mereka ini. Hina ma ta'akkada ladaiha iflatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka sadar kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah lolos, mereka kayak orang gila. Anda bisa bayangkan, mereka sampai di depan rumah Nabi itu dalam keadaan pede, ngobrolnya, ngomongin Nabi, ngomongin kita yang menang, ngomongin Muhammad itu nggak benar, ternyata lolos Nabi Muhammad. Terus marahnya seperti apa? Akhirnya Senali dipukul sama mereka, diseret ke Ka'bah, sempat ditahan. Mana Muhammad? Dia nggak mau jawab. Saya nggak tahu kemana. Rasulullah kan nggak ngasih tahu ke Senali guanya mana, kan nggak dikasih tahu. Saya nggak tahu. Senali ya berani, tenang aja. Nah kemudian setelah itu nyari Senali nggak ada, coba Abu Bakar. Ketika kemudian Senali Abu Bakar As-Siddiq yang bukain pintu Asma binti Abu Bakar. Nanya ini orang-orang kafir, Abu Jahal, mana bapakmu? Demi Allah saya tidak tahu bapakku kemana. Abu Jahal udah menampar pipinya Asma sampai berdarah. Memang Abu Jahal itu memang orang jahat ya, memang orang jahat. Akhirnya orang-orang Quraisy bingung. Mereka setelah tahu Nabi Muhammad ini nggak ada, mereka sudah menutup semua perbatasan ke Mekah. Dan masih ditutup dengan persenjataan komplit. Bahkan ngasih sayembara 100 ekor unta siapapun yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Kita kasih 100 ekor unta. Satu ekor unta yang bagus itu 200 juta. Ya, 200 juta. Yang bagus lah ya. Rela 100 juta dah. Satu ekor unta yang bagus 100 juta. Lalu 100 ekor unta berarti berapa? 10 M ya, 10 M. Wah ketika itu semua orang-orang yang ahli mencari jejak tersebar kemana-mana. Bahkan di antara orang yang ahli mencari jejak itu sempat sampai sudah ada di mulut gua. Jadi guanya kan masuk ke atas ini di bagian atasnya. Bahkan katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kalau mereka tuh nunduk begini, lihat kita. Lewat yang lain kalau mereka lihat kakinya, mereka akan lihat kita. Jadi Anda bisa bayangin dekatnya seperti apa ketika itu. Kata Nabi, uskud ya Abu Bakrin, ithnani Allahu thalithuhuma. Dia menghewat Abu Bakar. Kita ini berdua, tapi Allah yang ketiga bersama dengan kita. Kata riwayat yang lain, madhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, pendapatmu gimana? Ada dua orang yang ketiganya Allah. Aman apa enggak? Jadi Nabi ketika itu benar-benar tenang begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau aku yang ketangkep dan aku dibunuh, aku siapa? Itu Allah. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, ya umat ini yang jadi taruhannya. Ya ketika itu Nabi SAW juga mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Nah, dan sampai hari yang ketiga, barulah ketika itu diputuskan untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan junjungan kita, kekasih kita, Habibullah Rasulullah Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya. Begitu. Nah, sebenarnya di rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga ada goncangan juga sebetulnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu katanya ketika jalan itu semua hartanya dibawa. Lo punya 5.000 dirham itu dibawa semuanya. Dibawa semuanya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang kakeknya. Namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu nggak kelihatan. Nah, ini ada hebatnya keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, ya Allah, makanya kalau kita bilang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini manusia termulia setelah Nabi Muhammad SAW di umat ini ya pantas. Ini keluarganya aja hebatnya seperti ini. Itu anak istrinya ditinggal, semua duit itu dibawa. Itu nggak ada yang protes. Bahkan ketika bapaknya Abu Bakar itu datang, ini gimana ini? Abu Bakar pergi, pasti dia bawa hartanya semuanya. Kata keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, enggak.
Kita dikasih banyak kok. Masa? Mana? Akhirnya taruh wadah uang itu diisi batu, kemudian kasih kain. Ini coba pegang. Pegang. Kan buta. Abai Sunan Bakar Siddiq. Oh iya, 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 udah. Udah, kalau gini nih ya cukup ini buat kamu. Dan nggak sesuatu buat kamu ya itu sudah cukup, gak apa-apa dah. Pergi. Padahal di sana, di kota itu nggak ada apapun juga. Itu hanya untuk menjadikan kakeknya itu menjadi tenang. Ketika itu. Anda bisa bayangkan ya, keimanan keluarganya Sunan Bakar Siddiq itu luar biasa. Nah, di hari yang sudah ditentukan, keluarlah Nabi Muhammad SAW bersama dengan ada penunjuk jalannya, ada guide-nya. Namanya Abdullah bin Uraikid. Uraikid ini orang yang memang ahli mencari jalan. Ketika itu dia bukanlah seorang muslim, dia orang kafir. Tapi orangnya bisa dipercaya. Akhirnya di hari yang ditentukan kerjanya dengan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu bawa 2 unta. Kemudian setelah itu kemudian jalan bareng bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi pelajaran juga nih, Abdullah bin Uraikid ini bukan muslim, tapi diajak kerjasama sama Nabi. Artinya apa? Kita kerjasama dengan orang non muslim itu boleh. Dalam hubungan yang profesional, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Akhirnya naik kendaraan itu. Yang katanya yang di awal ketika Sunan Bakar Siddiq mau nyerahkan untanya, tapi ya Abu Bakar bisaman, saya bayar ya. Enggak mau Sunan Bakar, enggak, tetap harus saya bayar. Jadi Nabi SAW itu bukan haji mumpung ya, bayar Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya ketika itu jalanlah. Jalan. Ketika proses mau jalan itu, Asma kan datang. Asma itu datang. Jadi bekalnya itu ketika itu nggak ada tali untuk bawanya. Akhirnya Asma nyobek pakaiannya, dibagi jadi 2, digunakan untuk ngikat itu. Sampai akhirnya dapat nama Dzatun Nitaqain. Julukannya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Berangkat Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Amir bin Fuhairah juga ikut. Dan satu Abdullah bin Uraikid juga ikut. Hari berempat ya. Jadi perjalanan Rasulullah hijrah itu ada berempat. Amir bin Fuhairah itu ikut. Dan Abdullah bin Uraikid juga ikut. Begitu. Sampai akhirnya, ini kalau di tarikhnya Ibn Ishaq, itu Sirah Ibn Ishaq itu ada jalurnya tuh mana sampai ke Kuba itu diterangkan. Cuma kita juga nggak paham juga nama-nama. Intinya lewat jalur yang nggak seperti biasanya. Saya itu, apa yang terjadi di dalam perjalanan itu? Ada beberapa hal yang terjadi. Di antaranya, itu ketika kita jalan, kita ini lewat jalan yang hampir-hampir nggak pernah ada orang yang lewat sama sekali. Sampai akhirnya, kita itu melewati di siang hari panas-panasnya. Akhirnya kita lihat ada pohon ada batu yang agak bisa untuk berteduh itu, bisa jadi naungan. Ketika itu istirahat tidur, Nabi Sunan Bakar Siddiq itu jaga, enggak tidur. Nah, akhirnya tiba-tiba datang satu orang. Orang ini bawa kambing-kambing begitu. Tanya sama Sunan Bakar Siddiq, "Kamu siapa?" "Saya budak." "Budaknya siapa?" "Budak orang Madinah atau Mekah?" Ini periwayat hadisnya lupa. Kata itu mah budaknya orang Quraisy. "Itu kambingmu ada susunya enggak?" "Ada." "Boleh enggak saya merah susunya?" "Boleh." Merah susunya, kemudian setelah itu dibawa, dan ketika itu Sunan Abu Bakar Siddiq tidak mau membangunkan Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad sendiri yang bangun. Ketika Nabi Muhammad sendiri yang bangun, itu diminum oleh Rasulullah SAW, itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan kemudian setelah itu rombongannya pun juga minum. Itu. Nah, di hari kedua perjalanan, berarti kurang lebih sudah 130 km dari Mekah. Nabi SAW itu melewati tempatnya Ummu Ma'bad. Melewati rumahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu seorang perempuan yang biasa menjamu musafir yang lewat. Ummu Ma'bad itu. Datang ke sana Nabi Muhammad SAW. Datang ke sana. Setelah itu Ummu Ma'bad, Nabi itu nanya, ini punya sesuatu enggak yang bisa dimakan? Katanya, "Oh, kalau saya punya sesuatu sudah saya kasihkan ke kamu. Ini enggak ada apa-apa nih, saya benar-benar enggak punya apa-apa." Terus Nabi SAW melihat ada kambing. "Mu'abad,
Ini kambingnya siapa? Ini kambing. Cuma ini kambing sudah ditinggal, sudah nggak ada susunya ini. Ada susunya enggak? Enggak ada susunya, udah kurus kok. Kalau saya perah gimana? Ma'bad bingung. Ini dia bilang ini kambing nggak ada susunya kok minta mau diperah. Ya terserah, kalau memang kamu tidak ada susunya silahkan kamu perah. Dia pegang sama Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim, doa, keluar dari susunya. Dan ketika itu pertama kali keluar, yang disuruh minum itu Ma'bad dulu. Setelah minum, kemudian setelah itu, baru saat itu Nabi SAW merah lagi. Sahabatnya Abu Bakar Siddiq minum, Amir bin Fuhairah minum, Abdullah bin Uraikid minum. Terakhir, baru yang minum Rasulullah SAW. Nabi SAW itu Sayyidul Qaum akhiruhum syurban. Pemimpin suatu kaum itu yang terakhir kali minum. Artinya kalau Anda sudah siap jadi pemimpin, Anda harus siap menjadi orang yang terakhir menikmati. Begitu. Saya kepengen kadang-kadang itu kalau pas pilkada itu nanti kampanyenya slogannya begini. Saya siap miskin sebelum rakyat saya kaya. Wah, cakep itu ya. Kemudian setelah itu, diperah lagi, ini tinggalkan buat Abu Ma'bad, suamimu. Jalan Nabi Muhammad SAW, Abu Ma'bad datang. Loh, ada susu? Bingung Abu Ma'bad. Kambingnya kan nggak keluar susu. Lah, boleh ini memang nggak ada, memang kambingnya nggak ada yang keluar susu, kata Abu Ma'bad. Nah terus ada seorang laki-laki datang kemudian merah susunya keluar. Loh, siapa orangnya? Diceritakan sama Ummu Ma'bad. Makanya ketika Ummu Ma'bad ini mensifatkan Rasulullah SAW, itu hadisnya sangat populer. Sangat populer. Nanti insya Allah kita akan share nanti insya Allah di channel YouTube ini ya. Insya Allah ya. Nanti kita kirim ke Mas Sigit juga. Gimana Ummu Ma'bad mensifatkan Nabi Muhammad SAW. Baca di sini panjang nanti. Kata Ma'bad, demi Allah ini orang Quraisy yang saya cari. Saya dari waktu itu kepengen saya jadi sahabatnya dia, saya pengen ketemu sama dia. Ya udah, akhirnya setelah itu nyari-nyari Abu Ma'bad. Dikatakan akhirnya Abu Ma'bad mendatangi Nabi SAW ada di Madinah dan akhirnya masuk dalam agama Islam. Nah, subhanallah di Mekah itu tiba-tiba terdengar suara syair, tapi tidak kelihatan yang melantunkan syair ini siapa. Jadi ketika itu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Itu syairnya ada 5 bait, kalau saya bacakan panjang nanti. Akhirnya ketika itu satu orang Mekah semuanya keluar nyari siapa yang melantunkan syairnya, nggak ketemu. Akhirnya semua orang di Mekah tahu kalau Nabi Muhammad SAW sudah berjalan menuju ke Madinah. Gitu. Nah, kemudian setelah itu di antara yang dijumpai dalam perjalanan itu dikatakan itu di hari yang ketiga. Itu di hari yang ketiga itu. Di hari yang ketiga yaitu Suraqah. Jadi kalau Ummu Ma'bad itu kan hari yang kedua kan? Hari yang kedua. Kalau Suraqah ini di hari yang ketiga. Suraqah itu duduk dengan Bani Mudlij. Bani Mudlij ini sekelompok Bani Mudlij ini terkenal dengan memang ilmu ahli kalau zaman sekarang ahli DNA gitulah mungkin. Jadi Bani Mudlij ini orangnya hebat. Saya ceritakan sedikit tentang Bani Mudlij ya. Bani Mudlij itu pernah Nabi SAW itu kan punya budak namanya Zaid bin Harithah. Zaid ini kulitnya putih. Zaid ini punya anak namanya Usama kulitnya hitam. Akhirnya Zaid ini kan dinikahkan sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kan perempuan yang dari Nabi lahir sampai Nabi wafat itu ada. Menemani kehidupan Nabi dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Nabi itu lahir ada Ummu Aiman, Nabi wafat juga ada Ummu Aiman. Masuk orang-orang yang awal-awal beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Usama bin Zaid itu hitam. Kemudian kalau Zaid bin Harithah itu putih. Lah, dicaci sama orang. Ini jangan-jangan bukan anaknya ini. Dia sering dibully. Nabi lihat gitu kasihan. Dan Nabi itu cintanya dengan Usama bin Zaid luar biasa. Akhirnya pernah ketika Usama bin Zaid ini tidur dengan Zaid bin Harithah. Jadi tidur itu tertutup semua badannya. Yang kebuka cuma telapak kakinya. Telapak kaki ini kebuka. Pakai selimut.
Orang Bani Mudlis lewat, kemudian mengatakan apa? Wah, bapak sama anak ini mirip ya. Hebat ya. Nggak lihat mukanya loh, cuma lihat telapak kakinya. Bapak sama anak ini mirip ya. Hebat ya. Kemudian juga ada riwayat yang mengatakan, kaki ini dengan kaki ini yang ini dari yang ini. Ba'dhum min ba'dhin, sebagian dari sebagian yang lain. Maksudnya ini bapak dan anak. Nabi senangnya luar biasa. Itu Bani Mudlid hebatnya sampai seperti itu. Coba nih. Yang ada sini Pak. Mas Juan, mama saya tidur tengkurap. Jenengan enggak kenal sama saya tidur tengkurap. Telapak kaki saya terus telapak kakinya Ali anak saya gitu. Atau anak saya Ahmad misalkan. Tahu enggak? Mungkin tahu. Enggak lihat muka kok. Lihat muka aja kalau enggak mirip aja enggak ngerti kok. Ini lihat telapak kaki langsung loh. Ini anaknya. Bisa bayangkan. Lah Bani Mudlid ini ada yang paling hebat di antaranya. Legend untuk mencari pemburu-pemburu namanya Suraqah. Suraqah itu katakan kalau lihat bekas unta, itu diambil gini, kemudian dia tahu untanya jantan atau betina, yang di atas unta ada berapa orang, dia bisa tahu. Ilmu ini bukan sihir, ini ilmu. Nah, ketika Suraqah itu masih duduk dengan komunitasnya Bani Mudlid itu tadi, datang seseorang. Nah itu, orang bilang, aku tadi lihat hitam-hitam ada di jalan. Mungkin itu Muhammad tuh sama sahabatnya. Suraqah enggak. Suraqah tahu itu Nabi Muhammad. Enggak, itu orang lain, Fulan bin Fulan lagi pergi. Tenang Suraqah. Memang penjahat dia ini. Tenang, seakan tidak terjadi apa. Maksudnya apa? Jangan sampai orang yang lain ikut ngejar. Biar tenang. Selesai, dia tinggal sana agak berapa lama enggak mencurigakan, pulang ke rumah, langsung nyiapkan kendaraannya, nyiapkan tombaknya. Bahkan katakan tombaknya besi yang di atas, ditaruh di bawah. Kenapa? Jadi biar nggak kena sinar matahari. Hebatnya ya, perhatiannya lah. Mau akhirnya jalan terus, Anda bisa bayangkan, itu sampai akhirnya kelihatan benar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan ketika itu dia ngejar Nabi Muhammad SAW, sudah kelihatan. Ketika itu akhirnya ternyata kudanya jatuh kuda. Akhirnya Suraqah ngeluarkan berhalanya. Ngundi nasib. Saya kejar apa enggak ya? Saya tangkap apa enggak ya? Kejar, ternyata keluarnya enggak. Enggak peduli dah. Pokoknya 100 ekor unta kok. Naik terus. Dikatakan, dia mengatakan, hatta idza sami'tu qira'ata Rasulullah SAW wa huwa la yaltafit wa Abu Bakar yukthirul iltifat. Kata Suraqah, aku ini dekatnya. Sampai aku dengar Rasulullah SAW itu sedang membaca sesuatu. Nabi sama sekali nggak noleh. Nabi Bakar Siddiq noleh terus. Sudah dekat ini. Nabi nyantai. La tahzan, innallaha ma'ana. Kata Suraqah, aku sudah dengar nih. Berarti kan dekat banget. Dekat banget mungkin. Mungkin jarak 1 meter mungkin sudah sangat dekat kan. Mungkin sudah jaraknya segitu dekatnya. Ini kudanya Suraqah itu jatuh tersungkur dan kakinya itu masuk ke tanah sampai lututnya kudanya. Akhirnya berusaha dikeluarkan, katanya itu bisa mengeluarkan itu sampai debunya pada pasir itu sampai ke atas begitu. Warna susah yang mengeluarkan. Akhirnya setelah itu tahu mengeluarkan lagi berhalanya, gimana? Kejar apa enggak? Enggak. Akhirnya sudah ngaku nyerah. Jadi dia akhirnya Nabi Muhammad diem dan dia mendatangi Rasulullah SAW. Saya itu Suraqah bahkan ketika mengakui kalahnya siap ngasihkan bekalnya ke Nabi Muhammad. Nih bekalnya kamu bawa aja. Mengatakan tidak usah kamu ambil aja. Cuma akhfi anna. Kamu samarkan berita tentang aku. Oh ya. Akhirnya itu bahkan sempat Nabi memberikan surat aman kepada Suraqah. Suraqah itu ketika Nabi itu diganggu tidak bisa, Suraqah dalam diri sudah tahu ini Muhammad yang akan menang. Mekah pasti akan dikuasai sama Muhammad dan saya minta jaminan keamanan dari Muhammad. Akhirnya kembali Suraqah. Setiap ada orang menyari ke arah itu, kata Suraqah, ya jangan ke sana. Saya sudah ke sana dan tidak ada, percuma. Akhirnya dikatakan Suraqah itu wa kana awwalun nahar jahidat karena Suraqah itu di siang hari
beliau adalah orang yang ingin membunuh Nabi. Tapi di sore harinya beliau jadi pelindungnya Nabi Muhammad SAW. Surah itu. Dia naiknya kuda biar cepat, kan itu kan hari ketiga, jadi di awal hari itu. Dan naiknya kuda. Nah, sampai akhirnya Nabi SAW di perjalanan ketemu dengan Buraidah bin Husayb Al-Aslami. Al-Aslami. Nah, ketika itu Nabi SAW tinggal di sana. Nabi SAW ketika ketemu dengan Buraidah nanya, kamu dari suku apa? Saya dari Min Aslam. Ngomong SAW bekerja. Salimna, kita berarti akan selamat. Nabi itu senang sama tafaul. Tafaul itu berusaha untuk berprasangka baik dari tanda yang ada di sekitar. Contoh. Saya mau ziarah. Saya pulang ziarah ketemu sama teman saya namanya Makbul. Oh, berarti ziarah saya makbulah insyaallah. Gitu. Anda baru mau buka toko. Ternyata pembeli pertama yang datang namanya Abdur Razak. Wah, berarti ini mau dapat rezeki. Nah, itu namanya tafaul. Nabi SAW itu senang tafaul. Jadi berusaha untuk berprasangka baik dengan apa yang ada di sekitar. Jadi apa? Dari suku Aslam, dari Bani Saham. Oh, kharaja sahmuk. Nanti bagianmu akan keluar insyaAllah. Maksudnya kamu akan mendapatkan kebaikan. Di situ masuk Islam semuanya. Ada 80 rumah semua masuk Islam. Bahkan ketika itu sholat Nabi Muhammad SAW dan 80 orang itu sudah ikut sholat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya juga bertemu dengan Abi Aus Tamim bin Hajar. Atau Abi Tamim Aus bin Hajar. Ini periwayat lupa namanya. Nah, ketika itu Abi Aus Tamim bin Hajar ini atau Abi Tamim Aus bin Hajar ini itu ngutus budaknya. Budaknya ini apal jalan. Kamu ikuti mereka berdua, jangan kamu tinggalkan sampai mereka itu sampai ke Madinah. Begitu. Sampai ke Madinah. Dan Aus ini belum masuk Islam, namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ada di Madinah, kemudian beliau itu akhirnya baru masuk Islam. Ketika Nabi SAW itu sudah tinggal di Madinah. Gitu. Awalnya belum masuk Islam, tapi sampai Madinah itu baru masuk Islamnya terlambat. Sampai akhirnya ketika itu Nabi SAW itu sampailah di Kuba. Gitu. Sampai di Kuba itu di bulan Rabiul Awal ya. Kan tadi keluarnya itu akhir Safar. Sampai di Kuba itu di bulan Rabiul Awal. Nah, tinggal beberapa hari demi Kulthum bin Hadam. Tinggalnya di sana Nabi Muhammad SAW. Itu. Wah, disambut waktu itu. Disambut luar biasa ketika itu Rasulullah SAW. Gitu. Nah, sampai akhirnya di hari Senin, maka ketika itu, di Kuba 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian bangun Masjid Kuba. Sampai sana hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu. Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Berarti masuknya ke kan tanggal 8. Masuknya ke Madinah itu pas tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu masuk ke Madinah, maka disambutlah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ketika itu Madinah heboh itu. Sambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta. Begitu. Nah, akhirnya sampailah ketika itu Nabi Muhammad SAW itu ada di Madinah. Berarti ketika itu berada pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Wah, senang orang-orang Madinah. Nah, mereka ketika itu, orang Madinah ini bukan orang kaya ketika itu. Mereka kepingin Nabi SAW itu tinggal di rumahnya. Jadi Anda bisa bayangkan ketika itu orang Madinah berarti udah cinta sama Nabi kan. Mereka tuh nunggu Nabi, setelah itu mereka pulang, nunggu Nabi lagi, mereka pulang lagi. Karena mereka udah punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ketika itu Rasulullah mengatakan, biarkan aja. Biarkan untaku kemana, ini untaku ini diperintah. Nah, sampai akhirnya untanya itu keliling, sampai akhirnya itu untanya deprok. Untanya itu duduk di tempat yang sekarang ini menjadi area Masjid Nabawi. Ketika itu rumahnya itu ada milik kedua anak yatim, dan akhirnya disitulah akan dibangun masjid
Dan ketika itu Nabi SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari, dan ya Rasulullah, ini rumah terdekat mana? Rumahku ya Rasulullah. Ini pintunya nih. Ya udah, saya siapkan tempat saya untuk istirahat, saya mau istirahat di sini. Akhirnya tinggallah di sana, gitu ya. Tinggal di sana Nabi Muhammad SAW. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang pernah kita baca juga dari keterangan sejarah, Abu Ayyub Al-Ansari ini ternyata nasabnya ke atas mesti sambung dengan Nabi Muhammad. Bahkan dulu Abdul Muttalib itu kan pernah tinggal di Madinah. Tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Jadi memang rumahnya itu seakan-akan kayak sudah diatur semuanya. Tinggal di sana Nabi Muhammad SAW. Gitu. Beberapa hari kemudian baru istri beliau Saudah, putri beliau Fatimah, Ummu Kulthum, Usamah bin Zaid, Ummu Aiman. Satu, Abdullah bin Abu Bakar juga ikut bareng. Ada Aisyah juga ikut bareng. Yang tidak ikut, putri Nabi cuma Zainab. Zainab itu tidak diizinkan sama Abil As untuk keluar. Gitu. Nah, ketika kita nih masuk ke Madinah, Madinah itu daerah yang penuh wabah penyakit. Dan ketika itu Rasulullah SAW, ketika itu lihat sahabatnya itu banyak yang kesakitan. Zainab Bakar ini sering kena penyakit demam. Sudah demamnya sampai kayak orang sudah mau mati. Kullu mri'in musabbahun fi ahli wal mautu adna min syiraki na'lihi. Seakan-akan dari syair itu mengatakan kematian itu udah dekat kepadaku lebih daripada tali sandalku. Gitu. Akhirnya Nabi SAW mendoakan, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina Makkah wa asyhadu Allah, jadikan aku cinta dengan Madinah sebagaimana cintanya aku dengan Mekah, atau lebih daripada cintanya aku dengan Mekah. Wasahiha wa barik fi sa'iha wa muddiha wankul humaha waj'alha bil juhfah. Dan perbaikilah Madinah, berikanlah berkah di dalam hasil-hasil perkebunannya, perdagangannya, dan pindahlah wabah penyakitnya ke daerah Jufa. Dan akhirnya ketika itu diijabah doa Nabi Muhammad SAW, mimpi ada seorang perempuan berwarna hitam, ketika itu bawa sesuatu di Madinah dan satu ditaruh di Jufa. Seakan-akan itu ibarat bahwasanya wabahnya Madinah dipindahkan ke daerah Jufa. Akhirnya kaum muhajirun itu bisa tinggal dengan tenang ada di kota Madinah. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad SAW juga dijemput oleh seorang perempuan anak kecil dari Bani Najjar. Ketika itu nahnu jiwarun min Bani Najjari ya habbada Muhammad min jari. Kami ini senang Bani Najjar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah menjadi tetangga kami. Itulah kisah perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Ini hari ini sirahnya panjang karena kalau hijrah ini kalau kita potong nggak enak nanti. Begitu. Nanti pelajaran yang bisa kita ambil insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.